Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafu minka wa la yarhamuna. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib, segenap para alim, ulama, segenap para asatidah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, jajaran pimpinan musyawarah pimpinan desa, segenap keluarga besar Sahibul Hajah, Sahibul Bait, semuanya tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu karena keterbatasan waktu. Segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam hari ini hadis yang keberapa? Hadis yang keberapa? Hadis yang ke-6. Yakin? Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ila an qala al-hadithus sadis, hadis yang ke-6, an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, wal harama bayyin, dan yang haram itu jelas. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang halal dengan yang haram lebih banyak yang halal dan lebih sedikit yang haram. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba dibuktikan ya. Kita manusia yang Allah ciptakan untuk punya pasangan hidup, yang boleh kita nikahi dengan yang tidak boleh, yang halal kita nikahi dengan yang haram untuk kita nikahi, yang haram kita nikahi sedikit, yang halal kita nikahi banyak, gak karu-karuan. Siapa yang haram kita nikahi,
yang punya hubungan mahramiyah dengan kita. Mahram kita siapa? Orang tua kita. Mahram, punya hubungan darah langsung. Haram, kita tidak boleh menikahi ayah atau ibunda kita. Kemudian saudara-saudari kita punya hubungan darah secara langsung, maka haram bagi kita untuk menikahi saudara-saudari kita. Kemudian yang punya hubungan langsung dengan kita, putra-putri kita, cucu cicit kita, mereka haram kita nikahi karena punya hubungan darah langsung. Ini contoh mahram, artinya lingkaran yang punya pertalian darah langsung dan mereka haram kita nikahi, maka namanya mahram. Sallu ala Nabi Muhammad. Contoh ya. Nah, selain yang mahram tadi, maka halal untuk dinikahi. Sampai di sini jelas? Tetangga boleh dinikah enggak? Boleh. Istri atau suami tetangga yang enggak boleh. Kadang-kadang apa kemarin katakan, rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah. Angel. Tetangga kampung boleh dinikahi nggak? Boleh, selama tidak ada hubungan mahram. Contoh bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang haram itu sedikit, yang halal jauh lebih banyak. Contoh makanan yang haram itu sedikit. Hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Yang haram itu sedikit, yang halal jauh lebih banyak. Babi haram, anjing haram, ayam halal, telur halal, kambing halal, sapi halal, tempe halal, mendol halal, keripik halal. 02 Innal halala bayyin wal harama, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Lanjut dulu ya. Ingat, yang halal itu jauh lebih banyak, yang haram sedikit. Maka carilah yang halal. Kenapa? Yang halal masih banyak kok, kenapa cari yang haram? Wong padahal lebih sedikit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara yang halal dan yang haram ada hal-hal yang syubhat. Tidak jelas ini halal atau haram, tidak jelas. Itulah syubhat. Syubhat itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia, kebanyakan masyarakat, kebanyakan orang awam tidak tahu yang syubhat ini. Ini sebetulnya halal atau haram sih? Sebetulnya halal atau haram? Sebetulnya halal atau haram? Ya memang bainahuma, di antara halal, di antara yang haram. Memang syubhat, gak jelas ini hitam atau putih, ini halal atau haram. Kebanyakan orang, kebanyakan manusia tidak tahu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Karena kebanyakan orang tidak tahu, Rasulullah memberikan petunjuk. Ini loh tipsnya, ini loh petunjuknya. Famanittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka siapapun orangnya menjaga dirinya dari yang syubhat, maka dia sudah menjaga diri, kehormatannya dan agamanya. Syubhat kan banyak yang nggak tahu, tapi jaga
hindari saja. Kenapa? Karena kau berarti memuliakan diri, kehormatan dan agamamu. Jangan nunggu haram. Beb, ini kan tidak haram, syubhat toh, saya lakukan ya. Petunjuk Rasulullah enggak begitu. Tapi jaga dirimu dari yang syubhat. Kenapa? Dengan menjaga diri artinya engkau mensucikan agamamu, kau memuliakan dirimu. Nah kalau tetap dilakukan yang syubhat, artinya dia tidak mensucikan dirinya, dia tidak mensucikan agamanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang terbiasa jatuh melakukan yang syubhat, nanti bakal jatuh kepada yang haram. Ini kan tidak haram, Beb. Nambah lagi, ini kan tidak haram, Beb. Nambah lagi, ini kan tidak haram, Beb. Nambah lagi, ini tidak haram. Karena tidak akhirnya terjerumus kepada yang haram. Karra'i, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Lanjutan hadisnya, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Seperti orang yang mengembalakan hewan ternaknya di tempat, ada tempat umum, ada tempat khusus, ada pemiliknya. Tadi kalau Anda lepaskan hewan Anda begitu saja, hewan itu tidak bisa membedakan mana yang ini rumput umum, mana yang rumput ada pemiliknya. Pokoknya hijau makan. Manusia juga harusnya bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Yang syubhat pun jaga. Tapi kalau pokoknya hijau makan, ya itu tadi sudah kambingan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Ala inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Sesungguhnya setiap raja penguasa punya istana, tempat khusus miliknya yang tidak boleh diganggu, tidak boleh dimasuki. Ala inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa wilayah yang dijaga milik Allah adalah yang haram-haram itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Paragraf terakhir, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh ada organ. Idza saluhat saluhal jasad kulluh. Kalau organ itu soleh benar, maka seluruh badannya benar. Idza fasadat fasadal jasadul kulluh. Tetapi kalau organ itu rusak, tercemar, maka seluruh badannya ikut tercemar dan rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah organ itu adalah hati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paragraf ini penting banget, apalagi di zaman sekarang. Hati kita tenang nggak? Hati kita tenang atau tidak? Hati kita tenang atau tidak? Tergantung dengan asupan gizi yang kita makan. Halal atau haram atau syubhat. Hati akan mudah diajak untuk baik ketika asupan gizi kita baik dan tidak macam-macam. Maka kadang ada bertanya kepada Habib, bagaimana Habib biar hati saya itu istiqomah dan tenang. Habib juga berpikir bagaimana zaman sekarang ini. Kenapa? Lah asupan gizi kita macam-macam, kuliner Malang Raya itu luar biasa banyaknya. Padahal itu berpengaruh pada hati. Kalau para sahabat, kalau zaman Nabi Muhammad, kalau auliya wassalihin, makannya cuman kurma, makannya cuman gandum, minumnya air dan susu. Sudah lah kita
geprek lah, bakso lah, mie ayam lah, nasi goreng resek lah, rica-rica, ada kadangan 02 juga diterjang, mie setan. Dulu itu minumnya air zam-zam atau susu, sekarang STMJ, kafe, apalagi macam-macam loh. Jadi Habib bingung, Beb, bagaimana supaya hati ini tenang dan istiqomah. Ulah asupan gizi zaman sekarang yang kulineran macam-macam gitu akan membuat hati juga nggak bisa tenang anteng, pasti macam-macam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang dulu itu hanya membaca Al-Quran, mendengarkan hadis, kemudian tidak dengar, tidak tahu apa-apa. TV, internet, HP, koran, grup, semua masuk, itu masuk ke hati. Jadi saya tanya, hati kita tenang enggak? Hati kita tenang enggak? Ya lihat faktor yang di luar itu, faktor asupan gizi bagaimana, yang kita lihat apa, yang kita dengar apa, itu semua berpengaruh kepada hati. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba aja nanti kira-kira rebutan enggak sama jeruk ini. Hatinya tenang, coba nanti ini jeruk lihat toh. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun, biar tenang bagaimana? Yaitu resikonya kita hidup di akhir zaman. Maka jangan harap kita punya makam, kedudukan, kekhusyuan dan ketenangan seperti mereka orang-orang generasi pertama. No, makanan kita beda, lingkungan kita beda, nggak bisa. Mohon maaf generasi anak-anak kita, mohon maaf anak-anak kita ini loh. Saya khawatir kok, kenapa? Loh, pelajaran anak sekarang itu loh banyak dan ruwet. Dan mereka dipaksa untuk belajar berbagai macam pelajaran, berbagai macam pengetahuan, berbagai yang sebetulnya belum tentu dibutuhkan, dan saya khawatir akan menghilangkan kejernihan dan kepolosan hati. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadisnya sama, tetapi keterangan ini hanya ada di sini. Hadisnya sudah disampaikan tahun-tahun yang lalu, tetapi konteksnya sekarang seperti ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bib, lantas bagaimana Bib? Ya, yang bisa kita lakukan hanya banyak-banyak berzikir, mengingat Allah dan Rasulnya. Zikir itu Pak, zikir itu Bu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, 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 Bu. Oke, masih hidup. Zikir itu, zikir, perbanyak zikir ya. Zikir itu kalau dilantunkan berulang-ulang akan masuk ke hati. Zikir itu kalau dilantunkan berulang-ulang akan berefek, berpengaruh kepada hati. Kalau hatinya terlalu banyak hal yang tidak penting, maka zikir itu akan membakar dan menghilangkan yang tidak perlu di dalam hati. Kalau hati gelap, maka zikir itu akan menerangi hati. Kalau hati itu sudah bercahaya, maka semakin teranglah hati itu. Jelas? Tapi kalau pulang dari sini, ya jangan dikotori dengan HP lagi, jangan dikotori dengan TV,
Jangan semua hal harus kau lihat dan kau baca. Jangan semua status harus kau lihat. Gak setiap status harus kau lihat dan kau baca. Dan gak semua status harus kau komentari. Gak semua grup harus kau ikuti. Ketip, kenapa ini? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terakhir, sering baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Monggo sarang-sarang, ya muqallibal qulub. Ulangi, 1, 2, 3. Ya muqallibal qulub. Habib dulu, diam dulu. Angin. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi. Tsabbit qalbi. Tsabbit qalbi ala dinik. Ala dinik. Ala dinik. Terakhir kali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dibaca ya, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.